Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Miftah bab rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawaina kama nawa salafus salihin, nawaina kama nawa jami'al masyayikhana wa ma'alimana. Allahumma adkhil niyatana fi niyatihim wa aslih niyatana bi niyatihim. Allahumma ja'al nafsana mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi 'ata'ika wa tarda bi qada'ika ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ma'asyiral habaib wal asatid wal aba wal ikhwan wal mustami'in al mayamin, para habaib, wabil khusus guru kita yang mulia Abuya Sayyidul Walid Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab. Mudah-mudahan Allah berikan beliau kesehatan. Amin. Kuat-kuat aminnya tuh. Mudah-mudahan Allah berikan beliau kesehatan. Amin. Dipanjangkan umurnya. Amin. Diluaskan rezekinya. Amin. Dan selalu diberikan keberkahan untuk kita berkat beliau. Amin. Ya Rabbal. Kalau mau Abu Lama, amin amin, besar. Jangan mau Abu Jokowi, amin sama. Sallallahu alaihi wasallam. Dan yang hadir bersama kita juga Abu Yal Habib Muhsin Al-Habsyi, dan juga yang hadir bersama kita Habib Hasan Ali bin Hasan Al-Faqih, guru kita. Dan ada hadir bersama kita juga Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Dan banyak juga para habaib yang hadir yang tidak bisa ana sebutkan namanya satu persatu, tapi yang paling banyak mawa berkah Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Bin-Hamid. Amin. Mudah-mudahan beliau selalu panjang umur. Amin. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat. Amin. Kita yang muda ini malu tak kita? Malu tak? Malu kita yang muda, beliau yang sudah sebeh maulid dari pagi. Kalau ada maulid subuh beliau hadir. Ada 80% beliau hadir. Ada asar beliau hadir. Maghrib hadir. Isya hadir, tengah lalu juga beliau hadir. Ini berkah. Makanya banyak-banyak kita doakan beliau banyak umur, selalu sehat walafiat. Amin. Pandang wajah beliau, insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan. Amin. Amin. Dan juga yang kita muliakan semua daripada pengurus pondok pesantren Jamiatul Khairiyah, daripada anak cucu Ustazah Umi Kalsum, yang beliau subhanallah sebagai pejuang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustazah Umi Kalsum adalah pejuang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau seorang perempuan, tapi tidak kalah maknanya Rabi'atul Adawiyah, berjuang untuk mencari ridho Allah dan mencari ridho baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan semua daripada anak cucu daripada Ustazah Umi Kalsum, mobil khusus mudir Ma'had Ustaz Ahmad bin Ghalib Al-Kab, selalu diberikan oleh Allah kesehatan. Amin. Panjang umur. Amin. Dan dimudahkan dalam semua urusannya. Amin. Dan mudah-mudahan Ustaz Ahmad bin Ghalib Al-Kab insyaallah selalu diberikan kemudahan dalam mengurus pondok insyaallah. Amin. Dan ditambahkan rezekinya. Amin. Dan mudah-mudahan tidak ditambahkan bini. Amin. Sallallahu alaihi Muhammad. Masyaallah hadirin, ini malam yang ke-30. Malam yang ke-30. Malam yang ke-33 perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita baca Maulid Habsyi, Maulid yang disusun oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi.
Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi tidak sembarangan dalam menyusun Maulid Situturab. Tidak sembarangan ngarang. Di dalam mengarang Situturab bukan ngarang-ngarang macam orang yang sekarang mengarang buku dah. Beliau menyusun Maulid Habsyi ini penuh dengan menghadirkan baginda Rasulullah SAW. Dulu Al-Habib Ali Habsyi pernah ngajar nahu. Kebiasaan di Hadramut itu kalau pagi habis subuh biasanya belajar fikih dan tasawuf biasanya. Tapi Al-Habib Ali Habsyi beliau membuat sesuatu yang berbeda. Habis subuh belajar nahu. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin, belajar nahu. Pada zaman itu ada salah seorang yang tidak sepakat dengan apa yang digawe oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Ali bahasa kita Habib Ali biasanya kita belajar fikih tasawuf kalau habis subuh. Ngapo nyeleneh ngajar nahu. Akhirnya subhanallah Habib Ali Habsyi tetap walaupun biasa ada ocehan di mana-mana, tapi tetap beliau menjalankan ta'lim ilmu nahu di Masjidil Riyad. Pada saat beliau lagi ngajar nahu di Masjidil Riyad, itu subhanallah belajar habis subuh. Siapa yang pengalaman belajar habis subuh? Aku ikut dengar majelis habis subuh. Kira-kira banyak yang dengar apa yang gitu? Banyak yang dengar apa yang gitu? Pengalaman Pendi. Salam ada Nabi Muhammad. Subhanallah. Lagi Habib Ali ngajar di Masjidil Riyad, ada di belakang, duduk di belakang, duduk nyender, di dinding, duduk di belakang nyender sambil dengar apa yang disampaikan oleh Habib Ali. Subhanallah, kalau lah belajar habis subuh, duduk nyender. Cocok. Apa yang diamin? Kalau lah sendiri lah sudah. Ini kadang-kadang kalau ngajar di majlis-majlis tuh, kalau di masjid atau di musola, kalau sudah ada yang duduk bersandai di tiang, itu yang paling cepat. Paling cepat itu. Tadi khotib Jumat, ajolah ustaz-ustaz yang biasa dalam khotib. Banyak tidur pemain dengar? Banyak tidur pemain dengar? Bukan. Nah ini di tempat Habib Ali lagi ngajar nahu, ada duduk di belakang pesantren. Tukang jago masjid, marbot sebe. Duduk sambil dengar, ya sudah, ngadu. Tak kapal bah, layak. Subhanallah lagi duduk mendengar terduduk tadi itu subhanallah di dalam tidur dia nengok ada si kokong yang gagah wibawa besar subhanallah masuk ke Masjid Riyad. Lalu ada lagi yang kedua masuk lagi, lalu ada lagi yang ketiga masuk lagi, lalu ada yang keempat masuk lagi dipegang oleh dia. Mana tuh? Siapa tuh? Dari mana tuh? Atau beliau yang dipegang, kalau yang masuk yang pertama itu adalah Muhammadur Rasulullah. Kalau yang kedua itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau yang ketiga itu adalah Sayyidina Hasan.
bin Ali bin Abi Thalib. Kalau aku adalah Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nak kemana? Nak kemana? Kami nak hadir majelis namu cucu kami Ali Habsyi. Sallu ala Nabi Muhammad. Kami nak hadir majelis namu cucu kami Ali Habsyi. Subhanallah. Terbangun kawan ni. Terpesong bahasa Inggrisnya. Terpesong terbangun, langsung tegak, langsung ini nyampe ke lebih makna, bukan cerita cak itu ada makna juga biar kamu tidak nganyut. Kalau tak cak ini nganyut, nganyut, akhirnya gaduh, akhirnya dah pagi tu jalan kebun, makan dulu, cocok. Tenang weh, sini jangan takut, ada Ustaz Ahmad tu, insyaAllah. Dah baca apa? Dah baca. Allah Muhammad. Kalau nampak pergi sana ke depan, asal nampak si Adam. Allah Muhammad. Tegak dia nak ambil kami. Ada Habib Ali Habsyi. Duduk, diam. Belum selesai ngajar, duduk. Sudah selesai Habib Ali ngajar, masuk ke depan beliau di sampingnya kata Habib Ali foto. Apa yang naik di samping? Apa yang naik di samping? Di samping Allah anak tadi mimpi lihat Rasulullah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain hadir di majlis At-Tubin, hadir di majlis At-Tubin. Melo hadir di majlis At-Tubin. Subhanallah, khabar ini sampai, cerita ini sampai ke orang-orang yang ada di Seoul dan terdengarlah pada orang-orang yang tidak senang dengan Habib Ali Habsyi tadi yang muka ngajar di mana. Terpikir kalau Nabi Muhammad kalau Habib Ali ngajar nahwu Rasulullah hadir. Habib Ali Habsyi ngajar nahwu Rasulullah hadir. Apalagi simtud durah, apalagi simtud durah, lebih lagi Rasulullah akan hadir. Kalau nahwu Rasulullah hadir, apalagi simtud durah, apalagi Maulid Habsyi yang dibaca. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitab Tadhkurun Nas, beliau katakan Habib Abu Bakar Abdul Attas beliau ngomong tidaklah dibacakan Maulid berjanji di Ba'adab kecuali Rasulullah hadir. Apa kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas? Kalau Habib Abu Bakar bin Abdul Attas tahu muridnya Al-Habib Ali Habsyi mengarang Situd Duror, Habib Abu Bakar akan ngomong Maulid Situd Duror pun Rasulullah hadir. Sallallahu alaihi wasallam. Yakin tak Rasulullah hadir? Yakin tak Rasulullah hadir? Yang tidak yakin mahlul. Musim haji. Orang Yaman pergi haji, sampailah di kota Madinah. Mereka duduk di dekat kuburan Nabi. Subhanallah, kuncen. Tahu kuncen? Apa kuncen? Tukang kunci. Kuncennya kuburan Nabi. Kalau dulu ada tukang kunci kuburan Nabi. Kalau nak ziarah tinggal marahin pun kuncennya lain. Ini beliau tegak. Siapa yang di antara kalian yang datang dari Yaman? Nun. Abi. Nah, siapa di antara kalian yang datang dari Hadramaut? Abi. Nah, siapa di antara kalian yang kenal dengan Ali Habsyi? Anak. Tolong sampaikan, kirim salam kepada Ali Habsyi dari kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakeknya Rasulullah kirim salam untuk dia dan sampaikan salam juga aku untuk dia. Kata orang itu, dari mana? Cek kenal sama Ali Habsyi? Dari mana kenal? Apa kata beliau? Tiap subuh Habib Ali Habsyi sholat berjamaah di sini samping aku di Masjid Nabawi. Setiap subuh Al Habib Ali Habsyi itu sholat berjamaah
Salat Nabi Muhammad. Salat Nabi Muhammad. Itu sholat subuh pucuk asuh. Dia nak nyala ke maulid. Dia nak nyala ke mana? Nah ini gagal maulid lah, ini banyak kesiangan. Bukan gagal maulid, gagal kamu banyak makan. Habis maulid bukan langsung balik, beradab. Habis maulid bukan langsung maulid, beradab. Duduk di kafe. Duduk di kafe mau sampai jam 2 jam 3. Apa dah subuhnya dah? Al-Habib Ali Habsyi beliau sholat subuh berjamaah di Masjidun Nabawi di samping kuncennya kuburan Rasulullah SAW. Makanya jangan sampai sudah di malam yang ke-33 ini kita masih tidak punya adab kalau lagi dibaca Sintul Juro. Makanya di malam yang ke-33 jangan sampai kita masih tidak punya adab. Sampai Ustaz Sukri tadi teriak, oh yang tegak-tegak itu masuk lah. Oh jangan lagi nak tunggu di Tegal dulu. Duduk lah kalau lagi maulid lagi dibaca maulid Habsyi, duduk lah. Duduk lah, simak lah. Kenapa? Yakinlah Rasulullah hadir. Yakinlah Rasulullah hadir melok dalam peringatan maulid Nabi Muhammad SAW di Jamiatul Khairiyah. Salat Nabi Muhammad. Salat Nabi Muhammad. Ada orang Libanon, orang Libanon itu kalau peringatan maulid Nabi Muhammad SAW itu dengan senapa, saking senang, saking senang itu dengan senapa. Oh, ditembak tuh senapa. Di senapa ditembak tuh. Subhanallah, lagi lemah-lemah nembak. Subhanallah, ada peluru nyasar. Ada peluru nyasar kena budak kecil yang lagi di pojok rumah, lagi ngenteng acara. Mau? Lagi ngenteng acara maulid. Tak tahu yang di bawah ini lemah-lemah nembak. Ujung-ujungnya ada budak kecil kena peluru. Bukan sambung kan? Lo sambung dulu. Kalau sambung lain dari sidang, mudah-mudahan cepat saudara. Sambung kayak orang itu dalam masuk ada. Kedua kalau jauh. Amin. Banyak nama kita. Tidak selamat deh. Salat Nabi Muhammad. Subhanallah, ini budak kecil ternyata bukan muslim. Ini budak kecil ternyata bukan muslim, Nasrani. Budak kecil ini ternyata bukan muslim, Nasrani. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit di Bandung angkat tangan. Alam budak sanggup. Dan keadaan budak ini sudah mabainal haya wal maut, antara hidup dan mati. Rumah sakit tidak sanggup. Dipindahkan ke rumah sakit yang lebih besar, rumah sakit di luar negeri sana. Subhanallah, pas dipindahkan di rumah sakit luar negeri sana, rumah sakit itu pun tidak sanggup. Ngomong dokternya, Bu, kami minta maaf, kami tidak sanggup lagi untuk menyembuhkan anak ini. Tinggal tunggu waktunya baik. Namanya ibu. Mak mana sayang dengan anak. Mak mana ibu ketika anaknya sakit. Subhanallah, ini ibu teriak dengan histeris. Ya Muhammad, gara-gara umatmu memperingati hari kelahiranmu, anakku celaka. Gara-gara peringatan kelahiranmu, anakku celaka. Ya Muhammad, histeris, ciptonya seorang ibu dengan anaknya. Akhirnya sang ibu permisi nak masuk ke ruang ICU, diizinkan. Pas buka ke ruang ICU, anaknya lagi duduk.
tadi dibaca ke didoa ke oleh Muhammad Rasulullah. Yang tadinya dijak pacak dokter untuk menjamin kesembuhannya, tapi karena saking cintanya seorang ibu dengan anaknya tadi menyentuh baginda Rasulullah, menyentuh baginda Rasulullah, akhirnya orang ini pun, anak ini pun sehat, dan anak ini dan ibu ini pun masuk dalam agama Islam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini berkat Nabi Muhammad, Maulid Nabi. Contohnya kalau ada wong yang tidak senang dengan Maulid Nabi, ayah pediok santai dengan potnya, lami-lami wong lapang ke sini, lagi jalan di sempit, jalan di macet. Nah, ini ada ngerti dengan Nabi Muhammad. Tidak paham dengan Nabi Muhammad. Tidak paham apa itu Maulid. Taunya gentunggal itu lah. Taunya gentunggal itu lah. Bertam itu. Betul ya? Kalau dengan Maulid Nabi, apa dia pesantren? Tiap malam Jumat menebang dinding. Kami dah baca tidur tadi. Tabuan terbangan. Padahal yang di dalam masjid dewe budak santri. Tidak masuk akal. Yang di luar sana terganggu dengan tabuan tabuan hado. Tiap malam Jumat anggu kami ini subhanallah. Coba masuk dulu ke masjid, banyak santri yang tunduk saat jadi jadi tidak masuk akal kalau terganggu dengan bacaan hadroh, tidak masuk akal kalau terganggu dengan sholawat. Yang teriak terganggu dengan sholawat itu teman siko. Siapa? Iblis. Nah, tak ada yang yang terganggu itu teman siko. Yang berisik dengan suara azan siapa? Iblis. Nah, tidak iblis Jose. Nah, yang terganggu dengan sholawat itulah itu. Makanya ma'asyiral hadirin, kalau kata Syekh Abu Yazid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki, beliau katakan, kalau Abi Lahab baik bisa dapat keringanan azab, kalau senang dengan hari kelahiran Nabi Muhammad bisa dapat keringanan azab. Tiap hari Senin diringankan azab Abi Lahab, bisa nyedot susu dari jempolnya gara-gara senang ketika kelahiran Nabi Muhammad. Makmano itu Abi Lahab itu dapat keringanan adab. Antum ini yang rela ngorbankan minyak, ada yang dari pelaju jauh datangnya dari ujung, ada yang dari kamu buntung jauh datangnya ke sini, jauh ngorbankan untuk hadir maulid arba'in, jauh dia muncul di jauh kalau yang itu datang untuk maulid Nabi. Kalau Abi Lahab lagi dapat keringanan adab, lebih lagi gitu. Dan galak hadir maulid, tapi harus hilang ke kebiasaan maulid yang galak adol. Apa dia? Merokok jangan ada. Jangan ada yang merokok pas peringatan maulid Nabi. Jangan ada. Hilang ke. Karena Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas pun sudah banyak dalam Tadhkirun Nas, itu Nabi tidak jadi masuk gara-gara ada yang ngawak rokok. Apa lagi rokok dulu. Itu yang pertama. Dan kemudian kebiasaan kita peringatan maulid Benggala, bukan daerah itu, daerah lain. Apa dia? Tidak maco sejarah tentang Nabi Muhammad. Kalau dulu dibaca berjanji, kalau dulu ada sarafal anam, dibaca sarafal anam.
Kalau dulu dibaca Habsyi untuk kita, kalau kalangan lain dibaca Mardanji, dibaca Dima, dibaca Burda, tapi sekarang kata sambutan ngaji drama. Tidak dibaca sejarah singkat tentang baginda Rasulullah. Alangkah sayangnya. Kenapa? Kalau mereka para ulama dari abad ketiga sampai sekarang maulid yang disusun seperti Habib Umar itu tujuannya untuk dibaca ketika hari peringatan maulid Nabi. Kenapa? Kalau kita nyebut nama ulama turun rahmat, apalagi kalau kita nyebut nama Sayyidul Ulama. Kalau nyebut nama ulama lagi turun rahmat, tatanan salur rahmat, apalagi yang disebut adalah Sayyidul Ulama, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah duduk di masjid dan ceramah sambil wudud dulu di masjid. Kacau. Pernah masuk PTC? Pernah masuk PTC? Pernah masuk PIM? Pernah masuk OPI? Oh memang dia sudah di mall. Memang dia sudah di mall. Tapi tidak apa-apa lah, malam dia maulid, tidak apa-apa. Salah Nabi Muhammad. Salah Nabi Muhammad. Ada tak wong yang di mall berani ngokok? Ada tak? Ada tak wong yang di mall berani ngokok? Ada tak? Kalau minta disibang kalau disapam? Hah? Ada tak? Yang berani ngokok di mall. Kalau tak disibang kalau disapam, betul tak? Masuk sekali lagi nak dipakai? Masuk sekali lagi nak dipakai masuk mall? Nah ini di masjid dia pas pugus. Subhanallah, mesti pengurus masjid harus polis, mau smoking. Kalau tak ngerti juga, tak boleh duduk. Itu. Kalau tak ngerti dengan no smoking, tak boleh duduk. Kalau tak boleh, tak ngerti juga, tak boleh duduk. Apa dia lagi? Tahu lagi sudah? Jangan kok. Salah Nabi Muhammad. Tak pantas di masjid. Duduk. Rokok bukan tempatnya. Masjid itu tempat sujud. Masjid itu tempat salat, bukan tempat duduk. Salah Nabi Muhammad. Mall lagi tak boleh. Pernah masuk bioskop? Oh, benteng ada. Ada orang di bioskop rokok. Apa dia dalam di bioskop? Nonton deh. Boleh tak ngokok? Nonton film tidak boleh ngokok. Nonton film tidak boleh ngokok. Dengan sama di mana? Kalau tak tua kata aku. Tua kata aku masih makin tua makin jadi. Salah Nabi Muhammad. Makanya kita kalau kita merayakan Maulid Nabi, hidup lagi kebiasaan kita lama. Tanya sama lama-lama, apa dia kebiasaan kalau mendengar Maulid? Tidak sebatas ngaji sama kok dengar ceramah, beda. Kalau dulu tidak sebatas ngaji sama dengar ceramah, beda. Ada qiraatul Mardanji, qiraatul Sarbanam, ada roda. Ada roda baca Maulid. Ini sekarang. Coba dengar ceramah, kalau dengar ceramah berarti majelis taklim tahunan. Majelis taklim tahunan. Isra Mi'raj sama Rabiul Awwal, bukan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya ada wong yang cinta dengan Nabi Muhammad itu dalilnya pasti dia sering nyebut nama Nabi Muhammad. Wong yang cinta dengan Nabi Muhammad pasti dia sering bersolawat kepada Nabi Muhammad. Orang dulu ada diceritakan yang mungkin sering ada sudah sesebar di grup-grup medsos, yang bapak sama anak pergi haji, lalu bapaknya meninggal. Pas bapaknya meninggal, gaya bapaknya berubah. Wajah bapaknya berubah, mirip dengan BABI.
Mirip dengan BAB. Apa? KI itu tembak. Subhanallah, sang anak sedih sang anak. Ya Allah, ayahku apa? Apa ini bah? Nasib kau bah? Ngapa gaya kau berubah jadi cabai ini? Nyebut ke? Jangan nyebut ke bawah. Ngapa gaya kau berubah jadi ini bah? Ya Allah, bah nangis sang anak sampai tertidur. Sampai tertidur nak manggil tukang mandi ke malu, nak manggil uang malu ngapa? Kalau wajah abahnya berubah menjadi biak. Subhanallah, tertidur dia. Dalam tidurnya dia nyingok ada si kok datang dengan wibawanya, dengan badannya yang besar, dengan gagah dan bercahayanya. Maka jenazah ayahnya dibuka wajah penutup ayahnya, diusap wajah ayahnya, lalu ditutup kembali. Pas anaknya nyingok, wajah ayahnya balik macam semula. Ditanya oleh ayahnya, ditanya oleh anaknya, ya bulan, mana anta? Ya bulan, siapa kau? Kau siapa? Kata beliau, ana Muhammadur Rasulullah. Aku Muhammad Rasulullah. Ya Rasulullah, ngapu ayat baca ini, ngapu gawinnya baca ini, ngapu gawinnya tadi itu baca berubah jadi PABI. Kata ayat, kata Rasulullah, banyaknya dosanya wabil khusus dalam meninggalkan sholat 5 waktu. Jadilah kalau meninggalkan sholat 5 waktu. Maulid rajin, sholat 5 waktu bolong. Ada tak? Ada. Rajin maulid sampai malam 3, sholat subuh dah. Sholat subuh dah. Tak boleh. Subhanallah, akhirnya dia nanya, ya Rasulullah, kenapa kau ubah wajahnya kembali jadi seperti semula? Kata Rasulullah, kalau dia sebelum tidur galak salawat kepadaku 10 kali. Kalau dia galak bersalawat kepadaku 10 kali sebelum tidur. Masih diberikan oleh Rasulullah syafaat untuk hilang aibnya. Makanya kalau kita galak berselawat kepada Nabi Muhammad, dunia kita dapat kemudahan, nak mati kita dapat kemudahan, setelah mati kita dapat kemudahan, masuk dalam kubur kita dapat kemudahan, bangkit dalam kubur kita dapat kemudahan, dapat telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita galak berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan tinggalkan selawat kepada Muhammad. Ini dalil cinta kita kepada Muhammad. Yang kedua apa dia? Yang kedua dalil wong cinta kepada Nabi Muhammad adalah laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Niru Rasulullah, ikuti Rasulullah. Hilang ke gambut-gambut yang megep David Beckham hilang ke. Yang pengen sini. Ini loh, pengen. Panjang sini tipis, kelilingnya tipis kan. Tengahnya panjang. Oh, dia nak mengipung Korea bukan angkat dia. Beda usah. Kalau menserabut merah, mana rambut Rasulullah. Kalau baju merah, mana baju Rasulullah. Celana jeans, baju jengkis. Sholat di masjid. Rokok dia, sama sujud. Tidak sepak loh. Lalu kejingan Nabi mau pergocoy lalu. Salah Nabi Muhammad. Jangan melolak Rasulullah kalau sholat itu maki baju mana. Ada camat lagi kita rapi-rapi. Ada pelurah kita rapi-rapi. Menghadap Allah kita pakai baju jengkis, celana jeans, kecil belum, apa celana belum? Salat Nabi Muhammad. Ikuti Rasulullah, jangan melok yang lain. Yang bukan politik
yang tukang politik nggak usah berhenti lah. Jangan terlalu ambisinya, mati-matian lah, mati-matian sampai bocor, sampai musuh sama tetangga. Gara-gara beda calon. Lemak kalau calon presiden, calon kades. Saudara, yang manusia yang sempurna cuma sikap Rasul, yang patut ditiru Rasul, yang patut diikuti Rasul, yang patut kita menjadi di belakang beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan yang lain. Jadi makanya ikuti Rasulullah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Yang kedua, dalil cinta. Yang ketiga, apa dalil cinta kepada Rasulullah? Cintai yang dicintai Rasulullah. Cinta Rasulullah, benci Habib. Cinta Rasulullah tapi benci zuriat Nabi. Nak minta syafaat Nabi tapi dengan cocok Nabi, zuriat Nabi dia benci. Ya becus semua. Jangan. Uang biasa baik sesama kita, nah tidak boleh saling benci. Sesama kita boleh tak kita saling benci? Tidak boleh. Lebih lagi dengan zuriat Nabi, lebih lagi dengan keturunan Nabi. Sesama kita lebih lagi tidak boleh. Ada yang boleh nanya lu siapa sih kamu? Habib. Sudah. Kemudian dia nengok sama dia. Uang yang mati lagi sujud di tengah Ka'bah, kata Nabi Muhammad, mati sujud tengah Ka'bah dia mati lagi sujud, tapi di dalam hatinya mungkin benci dengan keluarga Nabi. Dakhalanna, masuk neraka dia. Jangan gitu, jangan. Nah itu juga sahabat Nabi. Jangan membenci sahabat Nabi. Siapapun sahabat Nabi tidak boleh kita benci. Siapapun dia tidak boleh kita benci. Karena sahabat itu adalah orang yang sudah secara nyata langsung nyingok Nabi. Tidak boleh kita benci dengan sahabat Nabi siapapun itu, baik sahabat besar, sahabat kecil, kita cintai. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mencintai sahabat. Siapapun itu sahabat, yang penting dia muslim, mukmin, muafat ala iman, maka kita harus mencintai mereka karena Nabi Muhammad mencintai mereka. Ini sedikit dalil. Banyak-banyak salawat, banyak-banyak nyebut nama Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad, amalkan sunnah. Tapi jangan ngamalkan sunnah wajib lewat. Kalau wong ngamalkan sunnah wajib lewat, sama baik, nak muat pegamu, kati papan ada dempul. Kati papan ada dempul. Itu wong yang ngawe ke sunnah tinggal doa, wajib sama baik wong nak muat pegamu. Kati papan ada dempul itu. Nak muat pegamu, kati papan punya dempul, mana? Itu sama bewong ini kan wajib amal kesud. Kemudian yang ketiga, ikuti, cintai orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Insyaallah mudah-mudahan berkah. Cepat dua gabus lebih cepat lebih bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.